Oke, kembali lagi bersama gua Galuh Arya Official. Jadi di video kali ini gua ngelanjutin part 2 ya Bang. Iya. Part 2 yang kemarin soalnya Ujang lagi ada kesibukan kerja ya kan. Jadi maaf buat kalian nih yang nanya nih Bang, part 2 dong, part 2 dong. Ya mudah-mudahan sekarang gua bisa ngebahas tuntas sih Bang. Jadi gua ngebahas sekarang tuh gua mau nanya ya sama Bang Karbu. Bang Karbu selama sekolah ataupun di luar sekolah ya yang namanya tongkrongan di jalur lah ya kan. Bang Arbo tuh pernah nggak sih yang namanya diisi gitu kayak di ilmu yang mau kebal gitu Bang? Pernah? Ada Bang. Pernah. Gila pernah ya, pantesan gitu ya, nggak sembarangan orang ya. Pas lu diisi kayak gitu, itu inisiatif lu sendiri apa ada ajak dari teman? Awal mulanya gimana sih? Dari teman Bang. Dari teman. Iya. Gimana tuh? Kan awalnya gua nggak percaya gitu. Nggak percaya. Percaya pasti, soalnya kan belum kebuktian ya. Nggak percaya awalnya. Terus Kata abang gua, lu harus percaya. Terus kata abang gua gini. Ya abang-abangan lu? Iya. Abang-abangan Katanya gini. Ya udah kalau lu nggak percaya, ya udah ikut gua aja katanya gitu. Ribut di jalur. Buat. Terus gua lihat emang abang gua maju depan. Di depan. Iya nangkisin. Gila. Iya enggak. Pakai BR gak tuh? Enggak pakai sendal. Gila abang-abangannya, gila ini didikannya pantesan ya gini ya. Pakai sendal doang itu abang-abangan lu. Terus dia balik. Terus kata gua, lu enggak kenapa-napa? Katanya enggak slow aja katanya gitu ya. Di situ baru lu mulai tertarik lah sama ilmu seperti itu. Dan awalnya emang lu nggak percaya kan? Enggak percaya. Itu kenapa lu bisa diisi kayak gitu Bang? Langsung dibawa sama abang-abangan lu, apa kalau punya guru sendiri gimana? Ada abangan sih. Terus ngasih tahu kalau misalkan lu kan lu nggak percaya, awalnya nggak percaya. Terus kalau misalkan udah lihat gua ribut gini, pasti lu tanggapan lu gimana katanya gitu. Lalu gua gini, ya sih emang asik juga sih. Iya, jadi kita pede ya. Iya. Orang beret tangkisin nggak kenapa-napa kan kita jadi penasaran gitu kan. Terus kata gua gini, ya udah kalau misalkan ini bawa aja gua juga pengen diisi gitu kan. Waktu gua itu masih SMP sih itulah. Oh, lu SMP udah diisi? Iya. Semenjak lu ngelihat abang-abangan lu ribut di situ, lu pengen isi? Iya. Itu Bang di daerah mana tuh diisinya? Adalah satu tempat. Di satu tempat. Iya. Maksudnya kotanya lah. Nggak usah disebut perguruannya, kotanya aja nggak apa-apa. Cianjur. Di Cianjur. Oh gitu. Nah, terus waktu gua dianterin sama abang kelas cuma nganterin doang sih, terus balik lagi. Waktu di situ lu dites ke Bang? Dites kayak misalkan kan kalau di sini biar lu percaya lu bacok sama guru lu apa gimana? Bukan dites itu. Jadi kemauan sendiri. Kemauan sendiri? Iya. Cuma pakai jarum sama silet. Oh, badan lu? Iya. Gila. Itu real tapi nggak kenapa-napa apa gimana? Enggak. Di situ lu baru percaya? Iya. Pantes ya, makanya kenapa sih lu Bang, kan awalnya kan gak percaya, kenapa sih lu pengen gitu kan? Cuman kayak apakah ketertarikan doang biar gua dibacok nggak mempan, apakah emang buat jadi jagoan kah? Atau pengen tenar kah? Atau gimana? Kan zaman-zamanan gue jujur ya, zaman-zaman gue kalau misalkan lu tenar kayak nama lu harum jadi orang-orang hargain gitu kan. Nah tujuan lu di situ biar apa gitu? Part 1 kan udah diceritain gitu. Pas waktu gue pengen balas dendam. Iya. Ya. Terus kan misalkan kalau ribut, terus gue korban, misalkan kalau nggak diisi, terus buang-buang duit. Benar-benar. Nyusahin orang tua terus. Iya benar-benar. Daripada gue dibacok, ngeluarin duit buat ngejahit, lebih baik diisi. Iya benar. Tapi gue nggak ini apa sih namanya nggak terlalu berani ngebacok orang. Nggak berani. Paling kalau misalkan ribut gas-gas doang lah. Iya, cuma kalau misalkan ribut nangkis aja. Nah, yang pertanyaannya waktu pas lu diisi nih, Bang. Lu ngerasa gimana, Bang? Ngerasa lu pernah pas udah diisi nih, lu pernah nggak udah diberes di situ lu langsung ngeributin di jalur, pernah nggak? Pernah Bang. Pernah. Kan gua habis diisi
Iya. Terus kata gue gini, percaya nggak percaya, Iya. namanya juga. Karena emang belum kebuktian ya bang ya. Itu nggak kebuktian sendiri gitu. Terus adalah, terus gue ribut sama Rival. Terus gue ini ribut, terus pas waktu ribut, emang gue bang dibacokin bang. Bacokin. Iya, kan gini lah, kalau misalkan namanya orang diisi inilah Badan, ya, ya. diisi badan, terus percaya nggak percaya, terus gue pengen ngebuktiin sendiri gitu. Terus gue maju, gue tangkisin, kerasa sih bang. Kerasa. Iya, kata gue gini, wah pasti ini jebol. Jadi mikirnya lu badan lu pasti sobek lah ini. Iya, gitu ya. pasti ini jebol, kata gue gitu. Terus pas waktu udah kelar itu, kata teman gue gini, itu badan lu gak kenapa-napa, terus tadi nangkisin ini katanya BR. Iya. Kata gue gini, gak tahu, ntar aja lah liatnya. Pas waktu udah di tongkrongan, terus lu buka baju lah ibaratnya, ngeliat badan, kondisi badan lu gitu ya. Terus alhamdulillah gak kenapa-napa. Cuma pegal-pegal sih. Oh intinya mah kalau dibacokin udah diisi, kerasa mah kerasa, cuman gak nembus gitu ya. Gitu. Terus pastilah bang ya, yang namanya kayak ribut kayak gitu kan, suluh nih kayak dibacok nggak mempan gitu kan, orang-orang pasti penasaran sama lu. Pernah nggak bang lu ditantang gitu, karbu nih kebal dibacok gak mempan, pernah sih? Kalau nantang belum ada yang pernah. Kalau yang pernah itu nyariin. Oh yang nyariin, gimana itu ceritanya bang? Kan gini bang, gua kan ada kasus di sekolah, terus gua besoknya nggak sekolah, mau nutupin kasus itu. Terus kan di sekolah gua kan pulang jam 2, jam setengah 3 udah pulang. Iya. Paling telat sih jam 3 udah pulang. Terus ada yang nyariin ke sekolah gua. Ada apa sih, anak musuh lah ibaratnya. Ya, rival. Ada nyariin sekolah gua, katanya gini, mana ada ujang karbu gak, katanya gini. Terus kata guru saya udah pulang dari tadi. Itu pas nyariinnya waktu kapan tuh bang? Apakah pas pembelajaran, pas jam-jam sekolah apa gimana? Udah pulang. Oh sekolah lu udah pulang. Iya. Dia baru nyariin. Iya, kan pulang jam 2, jam paling telat jam 3. Jam 3 sore lah ya. Iya. Dia nyariinnya berapa tuh? Jam 5-an. Pantesan ya, lu udah nggak di sekolah kan? Iya, enggak. Terus kan ini udah pulang sekolah lagi. Terus dia nyariin. Terus kan yang cuma ada di sekolah itu kan OSIS lah. Iyalah, iya. Anak-anak baik lah ibaratnya ya. Iya. Terus dia nyariin bawa BR. Pas waktu besok diumumin lah. Iya. Diumumin. Katanya gini, di sini ada yang dicariin. Salah satu murid lah, salah satu murid yang dicariinnya sama musuh. Dalam hati gua gini, pasti gua ini. Udah feeling lah ya. Udah feeling. Terus kata gua gini, wah ini udah nggak beres nih, kata gua gitu. Terus pas waktu udah dibubarin, gua dipanggil lah. Iya, dipanggil ya. Itu gara-gara apa sih bang lu bisa dicariin kayak gitu bang? Apakah penasaran doang sama lu, apa ada sebab gitu kan? Gak mungkin dong lu dicariin tanpa sebab, bener gak? Pasti ada sih itu bang, gara-garanya bang. Ini kan bocah gua kan lagi jalan-jalan. Terus pas waktu jalan-jalan dibetakin lah sama dia, masalah diambilin barangnya. Di situ ada lu? Enggak ada. Terus dia ini bikin captionnya gini, kalau lu berani ambil aja ini. Iya. Itu batik sekolahan lu diambil sama dia? Iya, bukan batik, bet. Alma mater lah ibaratnya, alma mater sekolahan lu. Lu nggak terima di situ bang? Terus gua gini, ya udah gua foto aja gitu batiknya. Gua foto, terus gua kirimin. Kata gua gini, kata gua gitulah. Terus dia nggak terima. Terus kata dia,
udah kalau mau ributin katanya gitu. Itu pas waktu gue di asrama lah, kan gue jarang pulang ke rumah, suka Oh, sekolah lu ada asramanya, Bang? ada. Oh, Terus gue diam di asrama, terus gue nggak ini dikontak lagi sama gue. Kalau lu mau ya udah lu lawan satu sama gue. Kata dia ya udah ayo katanya di apa sih katanya ya. iya. Katanya dia ngomong gini, ya udah ini gue sekarang ke ini OTW. Ya udah gue ke situ. Terus pas gue OTW dia nggak ada. Terus gue kontak lagi. Bilangnya dia gini, tunggu dulu aja di situ. Gue ini mau nyari kendaraan. Gak jadi sih itu. Enggak jadi, cuma dia ngejanjiin doang ya, Bang ya. Iya. Terus kayak gini, Bang. Kan udah kayak lo ada kasus gitu ya. Pernah katanya sih ya, gue pernah dengar sih adik kelas lu. Katanya lu ngandangin sekolahan rival lu sendirian, itu gimana sih maksudnya? Kayak nyerang ke sekolahan musuh lu tuh lu sendirian doang tanpa ada teman-teman lu, itu gimana sih? Kasus itu juga. Iya kasus ya. Kok bisa sih, Bang, lu kesana gitu nggak mikir kalau gue kesana nih pasti gue dibacokin lah ibaratnya gitu. Kan pas waktu pertama kan gue pengen sekolah ke Bogor. Ya udah part 1 part udah diceritain tuh. Iya, diceritain lagi lah. Diceritain lagi terus gue kan sekolah bukannya pengen belajar tapi pengen jati diri lah. Ya nyari nama lah ibaratnya, maklum sih. Wajar-wajar aja sih menurut gue. Terus gue gak jadi sekolah ke Bogor, ya udahlah yang seadanya aja sekolah di ini di SMK sini. ya. Terus itu kan kasus yang sama. Terus kan gue nggak terima tuh masalah Mater. singkat ada beberapa hari terus gue langsung sekolahan. Gila. Itu pas lu ke sekolahan sendiri nih, sekolahan musuh lu, gimana tuh murid-muridnya, musuh-musuh lu gimana tanggapan ke lu? Apakah ini langsung ngebugin apa gimana? Enggak, kan waktu dia pas belajar ya ada guru belajar terus dia ini lihat di jendela jongkarbu. Lu udah ditandain banget sih, Bang ya. Iya. Pas waktu gua masuk gerbang tuh kan langsung masuk ke sekolahan, langsung sekolahan itu. Terus pas gua masuk dia pada lihat di jendela jongkarbu. Udah nggak sempat berantem tapi lu, gue salut sih sama lu ya, alma mater lu diinjek-injek ibaratnya ya, lu di sana tanggung jawab karena lu nggak terima ya. Demi ya Bang, kalau misalkan gue sekolah di Maksimum belum pernah gue ribut sama anak-anak Maksimum. Belum pernah sama satu sekolahan ngajak, belum pernah ngajak gitu. Pasti misalkan kalau kasus, kalau ribut gue sendiri berani bertanggung jawab lah ibaratnya. Gila, keren banget sih. Terus itu masalah waktu lu dicariin sama satu kelurahan, satu kampung, ngebelain teman itu gimana sih, Bang? Kan ini gua kan ada janjian. Iya. Terus ada janjian. Terus mau ribut. Katanya gini, kan gua beda sekolah lah. Iya, sama dia sama teman lu tuh. Iya, terus dia ngontek. Kata dia gini, ini mau ribut. Janjian di mana? Puncak. Katanya gitu. Udah, gua ntar pulang sekolah gua langsung ini OTW katanya gitu. Lu ngebela dia lah, intinya mau turun lah ya. Karena gua ini Bang, apa sih, ada kenalan satu orang. Iya. Gua kalau misalkan gua nggak bantuin kan malu lah. Terus gua pas waktu datang ke sekolah dia dijamu, terus udah habis dijamu ya udah kita OTW sekarang ke puncak. Pas waktu di puncak ributnya cuma gitulah. Gak jelas lah ya. Ributnya nggak jelas. Terus pas waktu mau pulang kata gue gini, ya udah gue aja anterin dulu, kata gue gitu. Gue dianterin adalah ke suatu tempat tapi bukan tongkrongan gue Bang. Apa sih namanya? Basis dia lah ibaratnya ya. Iya, tapi gue gak tahu basis dia gitu. Di apa sih warung.
adalah warung, terus gue dianterin ke situ. Kata gue gini, kalau misalkan gue diam di sini gue bete, kata gue gitu. Ya udah biar gue aja lah ini Majuin. iya. Gue sempat nanyain sih sama tukang ininya warung, katanya gini, tadi ada anak sekolahan kesini, terus ada yang ngeluarin sajam, iya, ada yang ngeluarin sajam, terus anak yang 2 tadi ini mau dibagi katanya gitu. Kalau misalkan lu nggak pergi, gua bagi katanya gitu. Terus kan dalam hati gua gak terima lah. Oh, lu miskomunikasi ya, akhirnya lu cabut, musuh itu baru datang ke tongkrongan itu. Oh, pantesan. Kata temen gue gini, pas yang ada yang ngebaginya, katanya ngomong gini, lu pergi gak sekarang? Kalau misalkan lu nggak pergi, gue bacok lu sih. Bilangin sama si Karbu, teman-teman lu, gue acak-acak. Gue bilang gini sama teman gue, ya udah ntar hari Jumat gue akan balik lagi. Kata gue gitu, gue balik lagi. Kata teman gue gini, gak usah. Ya udahlah, kan teman-teman gue nggak tahu ribut, gak tahu apa gitu, cuma nganterin, terus mau dibagi gitu. Terus kata teman-teman gue bilang gini, ya udah terlalu aja katanya gitu. Terus udah naik hari Jumat nih, singkat cerita. Singkat cerita, pas waktu hari Jumat itu gue ini ke sekolahan dia lah, tongkrongan dia. Iya. Sama baca-baca gue, terus gue diam di situ. Terus dia ada lewat, terus dipanggil ya. Terus pas waktu dipanggil dia berhenti. Di situ digebugin. Siapanya itu? Dianya yang musuh lo. Yang mau bagi itu digebugin sama bocah lo. Pas waktu digebugin, gue ini kan lanjut ke atas langsung, kata kan di situ warganya udah rame sebelum Jumatan di situ, pas waktu mau Jumatan lah. Terus gue ke atas, terus kata temen gue gini, balikin lagi aja, balikin. Ya udah yuk balikin. Pas dibalikin, pas putar balik, kata gue gini, pasti dia ke arah sini. Kata temen gue, apa sih, nggak mungkin lah, pasti ke arah bawah. Nggak taunya dia datang dari bawah, dari bawah datang ini pakai motor, kan berdua ya dia ke arah gua. Terus gua ini langsung ngeluarin sajam. Gua ngeluarin sajam, langsung bagi. Pas udah dibagi sama lo, terus ada kasus ya, terus gimana? Kan abis gua mau bagi, terus gua pada cabut lah sama teman. Selama 1 minggu gue dicariin. Iya, kan gue bikin history gini, nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah, bukan darah dibayar uang, kata gue gitu. Bodo amat lah, masalah uang bisa dicari ya. Iya, itu banyak sih yang ngomongin bang, banyak ya. Lo bikin status gitu? Iya, malu gitu, terus gue hapus. Terus singkat cerita, ada 1 mingguan yang korban itu ini nyari ke rumah gue bang. Nggak terima lah. Iya, kata orang tua dia gitu, nggak terima, menuntut lo. Iya, dia ini katanya mau diselesaikan secara kekeluargaan katanya gitu. Tapi itu benar gak diselesaikan secara baik-baik, benar gak itu? Benar bang. Benar. Iya, tapi nama gue tercemar di desa bang. Kok di desa sih? Iya kan, abis dia ke rumah gua kan bang, terus dibawa ke desa, orang tua saya bang yang ke desa. Pas waktu orang tua saya ke asrama, ngomong gini, katanya, jangan ada kasus apa. Kata gua gini, enggak ada kasus apa-apa. Gua bercanda gitu sama orang tua. Iya. Cuman iya biar gak panik lah, ya. Kan lu udah itu ya, berarti itu pure atau real ya, lu kasus itu gara-gara ngebantuin teman. Iya. Di situ lu punya penyesalan nggak sih ngebantuin teman seperti itu? Terus yang lu bantuin itu tanggapannya kalau gimana? Biasa-biasa aja bang. Biasa-biasa aja. Iya. Terus ada yang lupa bang, kan
ini apa ya, kemarin gue ini kumpul. Ngopi bareng lah intinya ya. Kumpul sama temen yang ini. Yang pernah lu bantuin. Iya. Kan misalkan kalau nongkrong pastilah ada cerita gitu. Iya. Gue bilang gini, kata gue gini. Lu masih inget gak pas waktu lu mau dibacokin sama sekolah ini? Terus dia ngomong, oh udah lupa katanya. Gila. Nih buat lu semua ya, kalau misalkan lu punya masalah lu selesaiin sendiri. Kalau mau minta bantuan sama teman lu, terus teman lu minta bantuan sama yang ngebantuin lu, di situ lu setidaknya lu tahu diri lah intinya gitu ya. Iya. Ya ibaratnya Bang Karbu ini ibaratnya jadi korban lah, jadi korban ya, ngebantuin seseorang, terus seseorang itu nggak tahu balas budi. Emangnya juga yang Bang Karbu ini nggak minta balas budi dia, cuman setidaknya tahu diri lah ya, makasih atau ada basa-basi itu nggak ada sama sekali. Enggak ada. Gila. Di situ lu nyesal nggak Bang bantuin seorang seperti itu? Iya Bang. Nyesal banget. Nyesal pasti nyesal. Gua bantuin teman terus temennya nggak nganggap apa-apa lah. Gila. Nyesal. Sampai orang tuanya ke desa buat ngelurusin kasus lu jelek nama buat bantuin teman, dan teman lu itu nggak pernah nganggap lu ada, ibaratnya gitu. Gila. Nah, di sini banyak kutipan kehidupan sih ya sebenarnya, bukan tentang tongkrongan atau ribut semata gitu ya. Bahwa sesolid-solidnya lu nggak bakalan pernah dianggap ketika temen lu lagi di bawah. Ketika Bang Karbu ibaratnya lagi di bawah, temen lu nggak akan ada. Ibaratnya nggak bener. Jadi menurut gua lu mau bantuin temen lu, it's okay, lu bagus, lu baik lah ibaratnya. Cuman lihat dulu teman seperti apa dulu yang harus dibantuin. Iya. Bener nggak? Nih Bang ya, udah sebenarnya cukup aja ya. Soalnya gimana ya, lu nyeritain gini gue yang sakit hati Bang. Soalnya gue pernah kayak gitu. Gue ngebantuin temen nih, dulu gue ngebantuin temen sampai ibaratnya kan badan gue banyak tuh ya, lu ngeliat sendiri. Badan gue banyak yang ibaratnya lo kebacokan, itu gara-gara bukan ulah gue. Temen gue yang bikin kasus, yang dicariin, tapi gue nggak terima temen gue digituin. Gue ngebantuin ketika udah clear masalahnya dan gue dicariin, temen gue nggak ada. Iya Pak. Gue yang sakit hati, jujur. Oke, sebenarnya udah cut sampai sini aja. Dan ini Bang ya, motivasi nih Bang ya buat orang-orang ibaratnya Bang Karbu sekarang kan udah lulus, udah kerja juga ya, nyesel nggak sih Bang udah ngelakuin hal seperti itu? Nyesal sih Bang. Nyeselnya gimana? Kan gini ya, gua pas waktu gua udah lulus sekolah, terus gua ini mau ngelamar pekerjaan lah. Ngelamar kerja, ya terus pas ngelamar kerja, terus ada yang tahu. Bisa lu? Iya, ada yang tahu. Wah ini orang nggak inilah apa? Nggak bener lah ini. Nggak benar gitu. Terus pas dia bilang, wah ini anak nggak benar nih, terus nggak diterima gitu kan. Nggak diterima. Terus terakhir lu ribut setelah udah sekolah, apakah udah beres gimana gitu? Pas di tongkrongan lu masih ribut atau udah mikir buat kerja atau gimana? Habis dulu sih Bang, masih ada. Oh adalah ya ribut-ribut ya gitu ya. Itu lo mikir gak ibaratnya gue udah capek lah ribut-ribut gitu ya, mikir kerja aja sekarang apa gimana? Udah sih Bang, langsung fokus kerja aja. Fokus kerja. Terus ibarat katanya kalau ada yang nantang lu nih sekarang, mau lu ladenin nggak? Enggak Bang. Enggak. Bagus berarti ya. Tapi kan ibaratnya lu ditantang sama orang sekarang udah nggak mau ya, karena emang udah masanya udah nggak ada. Iya. Tapi ada nggak suatu momen ibaratnya ada yang nantang lu bakal turun, itu sebabnya gimana? Ke ini siapa, harga diri lah. Oh harga diri ya. Kalau misalkan ribut apa sih yang ngajak ribut ecek-ecek gitulah, gua nggak nanggepin. Ya. Kalau misalkan udah sakit hati apa misalkan terus dia bawa orang tua gua, terus harga diri gua gitulah diinjak-injak sama dia. Terus masa gua diam gitu. Oh iya. Cuma apalah, cuma ngasih pelajaran aja lah. Gitu. Intinya kalau misalkan lu ngeledek gua aja ya, yang penting nggak satu harga diri sama orang tua lu nggak bakal turun. Ketika kalau ada yang ngeledek harga diri sama orang tua lu beda lagi tuh mah ya urusannya ya. Beda. Lu bantai balik lagi lah ibaratnya lu ke masa lalu. Iya. Ya, oke.
Pokoknya banyak buat kisah di sini ya. Jangan pernah lu nanggepin seseorang itu jadi sebelah mata gitu ya. Oh ini Ujang Karbu tuh orangnya seperti ini. Lu nggak bakal tahu kehidupannya seperti apa, kedepannya kayak gimana. Ibaratnya kalau misalkan orang tua lu diledek sama orang, nggak mungkin gak turun dong, ya kan? Anak yang pecundang, orang tuanya diledek tapi diam aja. Menurut gua gitu. Bener gak bang? Orang tua lu dihina tapi anaknya diam aja. Itu pecundang, bener gak? Oke. Oke, cukup sekian part 2-nya. Thank you banget. Dan di sini nanti kedepannya mungkin ada cerita lagi dari Bang Karbu atau dari narasumber yang lain. Makasih banget kalian udah nonton di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue nggak pernah lupa dari kata-kata itulah ibaratnya. Terus nge-follow juga Instagram Bang Karbu. Kalau misalkan lu mau nanya-nanya tentang apa, lu tanya di kolom komentar. Kalau enggak DM di Instagramnya ya, di Instagramnya. Nih, sebelum tutup segmen, biasanya ada kata-kata mutiara nih Bang nih. Dari buat pelajar yang masih ribut lah. Ibaratnya kan sekarang di sosial media tuh banyak yang ngeluarin jati diri lah. Sebenarnya itu udah nggak zaman gitu ya, udah nggak zaman. Tapi sekarang banyak yang ribut. Kata-kata mutiara dari Abang Karbu itu gimana sih buat penonton gua gitu? Jangan pernah percaya sama orang untuk membela dia, sedangkan orang itu nggak percaya sama kita. Dan mantap, gila. Jadi di situ banyak ada kutipan kata-kata mutiara dari Ujang. Jangan pernah kita tuh percaya buat ngebela seseorang itu karena kita nggak tahu orang itu bakalan ngebalas budi sama kita. Benar gak bang? Ya gitu. Oke. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Semoga ini jadi motivasi buat kita. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jangan lupa di Classic Story Throwback masa-masa sekolah. Gue Galo Arya dan Ujang Karbu. jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.